Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami. Saat ini kami mau dipenuhi oleh firman Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai pendengar dan pelaku firman di dalam kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Korintus 3 ayat 21. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Asa unang maadong nama nengahon jolma, ai sasudenai dihamudo. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Memegahkan diri karena sesuatu yang kita lakukan atau kerjakan tidaklah hal yang disarankan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Godaan untuk memegahkan diri ini dapat menimpa siapa saja, terlebih jika dia banyak melakukan atau bahkan orang di luar diri mereka yang terlalu mengagungkannya, sehingga merasa mereka adalah kelompok atau golongan yang paling unggul dari kelompok yang lain karena seseorang yang berada di dalam kumpulan tersebut. Bibit perpecahan akan gampang memasuki suatu golongan atau suatu persekutuan jika satu anggota saja yang berkarakter tinggi hati suka menyombongkan apa yang dia lakukan atau memegahkan dirinya sendiri, apa yang ada padanya, dan dia akan mudah memengaruhi orang lain untuk mendukung dia atau memihak kepadanya. Perpecahan tidak membutuhkan celah yang besar memasuki satu persekutuan. Bahkan akan sangat mudah terjadi jika penyebabnya adalah dari dalam persekutuan itu sendiri, dari anggotanya. Sebab jika orang dari luar yang menghendaki perpecahan satu persekutuan, maka anggota persekutuan yang solid akan kuat dan bersatu dalam menghadapi tantangan dari luar. Dan apa yang dikehendaki orang yang dari luar tersebut tidak akan terjadi kepada persekutuan tersebut. Tidak ada keuntungan dari memegahkan diri. Yang ada adalah dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan terjadinya pengkotak-kotakan karena kehadiran dari orang yang suka memegahkan diri. Sebab saat itu di Korintus terjadi perpecahan atau pengelompokan dalam jemaat yang menganggap kelompok atau golongan masing-masing lebih benar dan lebih kudus dibandingkan dengan golongan yang lainnya. Melihat keadaan yang demikian, maka Paulus mengajarkan bahwa semua anggota persekutuan itu adalah sama sebagai milik Kristus. Mereka juga sama-sama saling memiliki satu sama lain. Bukan karena golongan Apolos, maka lebih benar dan lebih kudus dari golongan atau kelompok Kefas, atau golongan Kristus, atau golongan Paulus. Semua mereka sama di hadapan Tuhan. Bahkan para rasul itu juga adalah sebagai alat Kristus untuk menggembalakan umat Tuhan, dan mereka adalah sama-sama milik Kristus. Dan mereka sama-sama saling memiliki satu sama lain. Semua sama di hadapan Tuhan. Sahabat yang baik hati, sebagai umat yang sama di hadapan Tuhan dan sebagai milik Tuhan, maka hendaknya kita saling merendahkan hati kita satu sama lain. Tidak menganggap diri lebih utama dari orang lain. Tidak menganggap diri lebih dibutuhkan dari orang lain, tetapi sama-sama memiliki peran masing-masing untuk pertumbuhan umat Kristus sebagai satu bangunan dan tubuh Kristus. Kristus adalah pemiliknya, dia adalah dasarnya, dan dia adalah kepalanya.
Kita sebagai anggotanya yang adalah miliknya, memiliki peran masing-masing yang bukan untuk dimegahkan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Kristus. Kiranya kasih Kristus melimpah dalam kehidupan sahabat yang diberkati Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan kita masing-masing dalam kerendahan hati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah kami kiranya jauh dari memegahkan diri sendiri, tetapi biarlah kami semakin merendahkan hati kami sebagai wujud bahwa kami adalah sama di hadapan Kristus, bahwa kami sama sebagai milik Kristus, dan kami saling memiliki sebagai tubuh Kristus. Terima kasih ya Allah, mampukanlah kami untuk melakukan tugas tanggung jawab kami, peran kami masing-masing untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.